Aku nih sing ireng. Wes. Jawab gue ada tahu kok. Apa pertanyaannya? Sito. Ben memori entek sih. Karo baterai entek to. Engko lek entek yo gak kon jebuk ning omah. Sebenarnya kita di belakang layar, mohon maaf teman-teman 19 harus saya buka di sini. Pak Fali. Kalau dengan Pak Fali banyak orang-orang yang sebelumnya kita nggak tahu dari angkatan-angkatan yang atas. Kalaupun kita sekarang udah jadi angkatan yang senior gitu, bawah-bawahnya, sekarang kita juga perlu tahu lagi biar dari Pak Fali itu kita jadi satu alumni paguyuban Pangudi Luhur Vanlit. Pak Fali itu paguyuban Vanlit ya, baik yang lulus 3 tahun sekolah di sana ataupun kayak saya yang cuma 1,5 tahun. Kalian semua yang keluar ini Pak Fali, Cuk. Pak Fali itu apa ya? Keluarga setelah di asrama. Paguyuban Vanlit. Oh, jarang. Sebutkan satu aja yang kamu ikutin. Gembur. Kepanjangan di Gempur apa? Emang ada kepanjangan? Oh iya, nanti. Kalau kegiatan Pak Fali dulu ikut, contohnya touring, terus RKKS, bakti sosial, terus kegiatan di SMA. Orang ikut kegiatan di situ, wow. Wah, sering sampai bosan ya. Pernah sering. Apa aja? Dulu sering ikut futsal Pak Fali malam minggu. Terus kalau touring waktu zaman masih muda, masih aktif dulu sering ikut. Terus ikut Pak Fali sama Pak Fali Cup sering. Pak Fali Cup selalu datang. Sebenarnya banyak kegiatan dari Pak Fali itu yang berkesan. Cuman yang paling berkesan menurut saya itu ketika kita sebagai alumni itu membantu kegiatan sekolah, RKKS, OPP dan lain-lain sebagainya, itu menurut saya yang paling berkesan. Sebenarnya banyak ya, apalagi kan saya Pak Fali ini kan akselerasi kebetulan Mas. Jadi kalau angkatan Vanlit itu saya 20, tapi kalau angkatan Pak Fali saya 18,5. Karena itu saya dianggap itu sebagai orang pertama yang keluar itu yang maksudnya yang mau ikut serawung. Karena waktu itu ditarik sama kakak-kakak angkatan 13 waktu itu. Karena saya keluar pernah ikut posko juga waktu itu di Merapi, akhirnya saya ditarik. Dan itu menjadi terkesan buat saya karena saya yang paling muda tetapi saya langsung direngkuh sama yang tua-tua itu tadi. Kalau kegiatan Pak Fali, ya uniknya sih, ini bukan unik apa enggak ya? Ya asiknya sih. Asiknya dulu pas kita masih ada kegiatan baksos, pas masih bulan-bulan puasa itu, dimana di pas baksos itu kita bagi-bagi makanan, bagi-bagi nasi bungkus di daerah Malioboro dan sekitarnya. Nah di situ kita dengan membawa nasi bungkus itu kayak dijarah gitu, bukan yang kita bagi-bagi tapi kayak dijarah. Jadi orang tuh yang butuh makanan dari kita gitu. Jadi kan tapi di situ kayak kita malah nggak tepat sasaran gitu loh. Jadi ada orang misalkan yang terpinggirkan, misalkan kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang melas gitu kan, maksudnya jadi di pinggir jalan gitu kan, malah tidak kebagian. Padahal mereka yang harusnya lebih kita prioritaskan.
Pengalaman unik nggak ada kan jarang. Yang paling berkesan itu dulu waktu pertama kali bikin Pavalik. Soalnya kan mungkin kalau yang belum tahu, Pavalik tuh dulu pertama kali digagas tuh waktu zaman saya masih aktif pengurus Pavali. Terus waktu itu memang niatnya awalnya buat cari dana sih. Serunya karena sebelumnya kan kita belum pernah mengadakan acara yang benar-benar eksternal dan di luar Panlit. Itu kan pertama kali pengalaman yang mengesankan. Kalau awal gabung Pavali, saya nggak ngerasa canggung karena di situ kita masih ketemu sama kakak-kakak atau mas mbak angkatan atas pada saat kita masih SMA dulu. Sebenarnya enggak, karena kita udah namanya Mas Ucil ya waktu itu ya, angkatan 13. Jadi nggak canggung karena kita di sana waktu di posko, waktu saya di Skorsing itu sebenarnya kita ngerokok bareng, minum-minum bareng, jadinya ya udah, ya itu di situ membentuk bonding ya gitu, bonding. Nggak ada. Manfaatnya Pavali, kalau menurut aku ada, tapi juga tergantung kita mensikapinya. Contohnya kalau misalkan kita ikut kegiatan, misalkan kayak futsal, tentu untuk olahraga, untuk aktivitas olahraga kita. Terus habis itu di komunitas sendiri seharusnya bisa ngumpulin dari alumni-alumni yang atas, khususnya yang udah kerja, di mana dari alumni-alumni yang udah kerja itu, nah kita bisa sharing atau memberikan pengalaman kerja bagi Pavali yang masih sekolah, studi atau dalam proses mencari kerja. Sedikit banyak sih ada, selain menjalin, karena kan setelah lulus terus kayak masih suka kangen sama suasana sama anak-anak asrama, sama teman-teman, ya ketemunya di Pavali itu. Apa harapan kamu untuk Pavali ke depannya? Lebih sugih aja sih, biar kalau misalkan ada waktu luang bisa bagi-bagi rezeki ke anggota-anggotanya gitu. Kalau ke masyarakat perlu nggak dikasih dibagi rezekinya? Enggak usah. Kenapa masih gabung Pavali meskipun dikeluarkan dari Panlit? Pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya seperti yang pernah tak katain dulu, kalau di Pavali itu saya sebenarnya ingin membayar utang. Kayak karena tidak bisa menunaikan belajar di Panlit selama 3 tahun, ya gini cara saya untuk membayar utang saya ke Panlit. Ya ada sedikit tenaga bisa saya bantu kegiatan Pavali, ada sedikit curahan pikiran bisa dibantu untuk membantu Pavali dan Panlit menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dengar-dengar kamu dulu ketua Pavali, gimana ceritanya bisa jadi ketua Pavali Jogja? Mungkin karena jarang ikut kegiatan, makanya terus disuruh jadi ketua biar jadi sering ikut kegiatan, nyatanya juga tetap jarang. Apa yang dikangenin dari Pavali? Yang dikangenin touringnya, tapi kan sekarang masih pandemi ya, mau nggak mau skip dulu. Kalau dikasih kesempatan untuk bikin acara sama anak-anak Pavali, kegiatan apa yang mau kamu buat dan kenapa? Sebenarnya banyak kegiatan yang pengen dibuat sama anak-anak Pavali, tapi mungkin karena kondisi pandemi sekarang ini ya, yang saya harapkan Pavali sering-sering mengadakan ya pertemuan, tetapi dalam artian ya kita membahas sesuatu yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat, karena esensi dari perkumpulan alumni itu kan guyup. Guyup itu artinya sesuatu yang bersatu tetapi tidak yang harus selalu serius. Ada saatnya kita serius juga ada, tetapi yang penting kan kita senang ikut berada di ikatan alumni itu tadi. Kenapa angkatan 19 menurut saya jago banget kalau Pavali Cup? Sebenarnya kita di belakang layar, mohon maaf teman-teman 19 harus saya buka di sini.
Kita tuh nyewa dukun. Pertanyaan terakhir. Berapa sih yang dibaptis sama Romo Fadli di Sedang Sono dulu? Kira sih 150. Kira banyak. Terakhir, jawab dengan cepat. Tanggal berapa Romo Fadli dilahirkan? 17 Mei. Tahun. Kali Pak. Terakhir, Pacu. di mana Romo Fadli dilahirkan? Aku lupa mas, Belanda yang penting. Pertanyaan terakhir, jawab cepat. Tahun berapa Romo Fadli dilahirkan? 91.